Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kami sangat bahagia dan tenang kita bisa melaksanakan agenda rutinan kita setiap bulan sekali untuk menyambut bulan ajar baru. Jadi setiap bulan sekali kita menyambut para santriwati baru dan juga untuk juga memotivasi santriwati lama yang akan menjalankan program di bulan tersebut. Jadi kita akan menjalankan program di bulan Juli ini dan ada santriwati baru. Di sini banyak nama-nama baru, juga banyak bunda-bunda ukti santriwati lama yang akan menjalankan program perpanjangan baik tahsin maupun tahfidz. Dan pada Zoom ini juga terbuka untuk teman-teman yang lainnya. Jadi meskipun ini acara internal rukun, kelas perpanjangan dan juga kelas pendaftaran untuk santriwati baru, tapi kita juga membuka kesempatan untuk teman-teman juga bisa mengetahui tentang rukun bagi yang sebelumnya belum tahu rukun. Nanti ada gambaran rukun itu seperti apa dan juga bagi yang sudah tahu tapi sejak lama belum punya kesempatan untuk bergabung dengan rukun, semoga acara pada malam hari ini menjadi wasilah untuk kita bisa sama-sama bergabung di komunitas muslimah para pejuang Al-Quran, yaitu rukun Rumah Quran Nur Hidayah. Dan pada malam hari ini sebelum kita membuka kegiatan, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Astria selaku Ustazah pengajar di Rumah Quran Nur Hidayah. Kepada Ustazah Astria kami persilakan. Nah, Ustazah, jazakumullah khair. Suaranya terdengar jelas, Ustazah? Jelas, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Jazakumullah khair. Masya Allah, terima kasih Ustazah Astria yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran, Quran Surah Al-Mujadalah. Dan itu salah satu surah ya teman-teman untuk kita semangat mencari ilmu, semangat untuk melapangkan kajian-kajian, jadi semangat kita untuk datang ke dalam majelis ilmu, baik online maupun offline. Dan acara yang berikutnya adalah kita ingin mendengarkan ya salah satu testimoni. Ada 3 testimoni insya Allah di malam hari ini dari santriwati lama, tapi kita akan mulai dengan satu testimoni dari Ibu Yatmini. Kepada Bu Yatmini kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini saya sempatkan untuk ikut bergabung walaupun saya baru datang ini tadi. Nama saya yaitu Yatmini.
usia 73 tahun. Domisili saya ada di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kemudian saya mempunyai niat untuk belajar ini, ingin memperbaiki bacaan Al-Quran saya, walaupun masih terbata-bata, ya saya tetap ikut saja. Kemudian saya juga ada niatan untuk ya, semangatlah untuk mengikuti ya kajian-kajian baik online maupun offline. Ya sebagai kita gunakan sebagai mencari ilmu, karena mencari ilmu itu sampai di akhir hayat masih bisa dilaksanakan. Di sini Amin. saya sudah bergabung yaitu bulan keempat ini, dan alhamdulillah Ustadzah yang mengampu saya tuh sabar-sabar dan baik-baik semua, sangat telaten untuk membina saya yang sudah tua ini. Saya sangat berterima kasih pada Rukun. Dengan adanya itu kita tidak usah kemana-mana, tetap duduk di rumah, tapi bisa ya menambah ilmu walaupun sedikit-sedikit. Akan tetap saya usahakan untuk bersemangat. Saya kira itu Ustadzah yang bisa saya aturkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yatmini, Masya Allah. Bu Yatmini dari Kabupaten Nganjuk sudah bulan keempat bersama Rukun di kelas tahsin ya Bu ya. Iya, kelas taksin. Kelas tahsin, Masya Allah. Tadi juga disampaikan, Alhamdulillah dengan support dari Rukun, dukungan dari komunitas ini bisa belajar meskipun dari rumah saja, tidak perlu nanti teman-teman keluar gitu ya, bisa belajar dimanapun gitu. Dan ini sangat membantu bagi teman-teman yang memang terkendala dengan apapun, misalnya kesibukan, kemudian ada kendala dengan fisik, ada sakit, dan lain sebagainya, bisa support teman-teman untuk bisa terus belajar tanpa alasan. Ya, saya ulangi ya, bisa terus belajar tanpa alasan. Karena banyak orang-orang yang menunda belajar karena banyaknya alasan yang diberikan. Banyaknya orang yang menunda belajar karena banyaknya alasan yang diberikan. Ustazah, saya capek, saya banyak kerjaan, saya banyak tanggungan, saya ini, saya itu, dan lain sebagainya. Dan ternyata Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk kita untuk di jalur pencari ilmu. Dan dari sanalah kita nggak usah perlu banyak alasan untuk menunda-nunda lagi. Karena dengan menunda, kita akhirnya terus ketagihan nunda terus teman-teman semuanya. Maka ketika teman-teman ikut kajian ataupun mendapat hidayah dari Allah dari manapun, wasilah apapun, baik kajian maupun diajak temannya, sampaikan iya, siap, semangat. Iya, siap, semangat gitu. Karena nggak semua orang ya dapat kesempatan dari Allah diajak. Ya, kalau teman-teman di sini banyak yang masuk Rukun karena diajak temannya atau diajak admin Rukun atau saya ajak gitu ya secara PC ya. Berarti teman-teman adalah orang-orang pilihan dari Allah gitu melalui hamba-hamba Allah yang lainnya yang diajak untuk bergabung dalam kebaikan. Karena jujur teman-teman, banyak orang-orang lain tuh rindu untuk diajak dalam kebaikan. Rindu pengen ada kata ayo, rindu
diajak orang untuk dalam kajian. Maka ketika kita yang mendapatkan kesempatan sering setiap hari diajak terus, ayo ikut kajian, ayo kelas, itu sebenarnya kita berada di dalam sebuah nikmat yang tak terkira yang dirindukan orang lain. Ya, nikmat yang dirindukan orang lain terkadang kita sepelekan. Maka teman-teman semangat, apapun kondisinya, apapun keadaannya semangat belajar terus. Mungkin itu, terima kasih Bu Yakini. Sama-sama Ustazah. Kemudian testimoni berikutnya dari Bu Dwi. Ada Bu Dwi? Sambil menunggu Bu Dwi, saya izin charger laptop teman-teman. Aku sering berdua biar berdua sih. Oh, sekarang kan lagi pembukaan. Belajar sana. Ada kira. Belum ada Bu Dwi, kita lanjut ke Ibu. Saya dapat chat dari ini ya, teman-teman ustazah. Ini ada Bu Jurnalis hadir. Oh, Bu Jurnalis hadir. Silakan Ibu, silakan menyampaikan kesan selama belajar di Rukun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Ini suatu hidayah. Suatu hidayah yang kalau kata orang-orang bukan suatu kebetulan ya Taza ya. Suatu kebetulan memang inilah hidayah yang Allah berikan yang harus kita jemput. Harus kita paksakan ke diri. Perkenalkan, nama jurnalis, umur udah 60 tahun per hari ini 1 Juli 2024. Jadi bukan umur muda lagi. Domisili di Bengkulu. Nah, sebentar lagi pensiun nih ASN-nya nih. Sebentar lagi umur 60 pensiun. Nah, alhamdulillah. Jadi Bu Yur berprinsip tidak ada kata terlambat untuk belajar agama. Jadi inilah kalau kita lihat kemajuan teknologi, kalau kita tidak punya waktu offline, ya inilah Zoom. Biasanya ibu-ibu ini waktunya sudah maghrib ini kan waktunya panjang. Nah ini waktunya panjang. Jadi kalau kata Taza Tirtati banyak alasan, tapi kalau udah habis maghrib ini ibu-ibu ini nggak punya alasan. Tergantung sekarang kita memaksakan diri ya Taza, memaksakan diri harus belajar. Karena selama ini kita baca Al-Quran mungkin benar, tapi belum pas nih. Apalagi di Tahsin ini Ustaz Jarani, mudah-mudahan Ustaz Jarani ini sehat selalu lah. Begitu sabar, begitu mengerti kondisi ibu-ibu ini belajar ini. Semangatnya kadang-kadang udah di-zoom-kan, direkam lagi, bisa kita ini lagi, bisa kita print out lagi, belajarnya bisa diulang-ulang. Ya, luar biasa lah Rukun ini kita belajarnya. Nah, memang kita ini kadang-kadang Taza sibuk nih sampai kita mati sibuk ini nggak habis-habis ya Taza. Nah, aku umur 60 tahun ini dipertemukan dengan Rukun ini, alhamdulillah ini suatu hidayah. Aku ini masuk bulan kedua. Berharap yang mudah-mudahan Allah permudah, Allah lancarkan. Mungkin sampai akhir hayat kita belajar Al-Quran ini nggak akan habis-habisnya. Mudah-mudahan ini belajar Al-Quran inilah yang amal ibadah kita yang menemani kita nanti di akhirat, di kubur ya. Jadi bukan harta benda, bukan uang yang menemani kita, bukan anak, suami,
tapi dengan terseok-seok belajar, dengan dengan kecapean belajar. Mudah-mudahan ini merupakan upaya-upaya kita yang akan dicatat sama Allah. Dan juga Ustazah Tirta, Ustazah Rani, Ustazah Fuadi, betul-betul anak-anak muda, taza-taza muda yang luar biasa. Yang luar biasa bisa mengayomi dari umur yang muda, setengah tua, yang tua. Nah, kesabaran ini kesabaran untuk kalau di pendidikan umum tuh nggak ada yang seperti sesabar ini untuk mendampingi, memberikan ilmu. Nah, aku kan udah sampai S2 belajar, tapi nggak ada seperti ini. Inilah kelebihan eh, ustazah-ustazah yang dititipi ilmu agama untuk mentransfer ilmu ini kepada orang-orang dari segala umur. Mudah-mudahan ini merupakan amal jariah, tidak bosan-bosan. Mudah-mudahan ini semakin berkembang, semakin banyak yang belajar, semakin banyak yang terbantu. Nah itu. Nah, aku juga sendiri ini selama ini ngaji terus ngaji, tapi kita kan kadang-kadang pas belajar, oh ini mahrijal hurufnya kita belum pas. Nah, ini belum pas. Jadi semakin kita belajar, kita semakin bodoh. Nah, itu semakin bodoh berarti kita juga harus berusaha. Jadi memang kadang-kadang terasa berat, tapi kita minta sama Allah ya saja. Berdoa terus sama Allah, apalagi di grup-grup itu, grup-grup rukun itu, grup-grup ini kita selalu dikasih huruf-huruf pengetahuan, semangat, motivasi. Nah ini luar biasa nih. Motivasi yang diberikan di grup-grup ini sangat menginspirasi, sangat membantu, sangat menambah semangat. Kadang di saat kita lelah, kita capek, belajarnya kok sulit. Nah itu, jadi ada semangat baru. Nah itu. Jadi mungkin itu luar biasa sekarang Zoom ini dengan waktu di rumah kita nggak perlu bisa pergi kemana, nggak bisa berjalan kemana-mana, kita bisa menambah ilmu. Apalagi waktu-waktu setelah maghrib ini kita rata-rata di rumah. Jadi semoga apa yang kami dapatkan murid-murid dari rukun ini menjadikan amal ibadah, amal jariah dari ustazah-ustazah yang di rumah rukun. Nah itu, makasih. Kami mohon maaf, mungkin kami dalam belajar kadang terlambat, kadang susah nangkap. Nah, kami mohon doanya terus dari ustazah supaya kami bisa bertahan sampai akhir hayat kami bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa ini. Ya memang harus kita belajar. Nah, itu. Makasih, mungkin itu dari saya. Kalau ada kata-kata yang nggak pas, itu dari saya. Kalau memang ini itu dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Saya melihat ini tadi bunda-bunda ukti semua ketika mendengarkan testimoni dari Bu Yurnalis. Masya Allah, seakan-akan menyampaikan, iya saya juga merasakan itu gitu ya. Masya Allah, saya pun sebagai ini ya, yang membersamai di rukun, saya juga belajar dengan para santriwati, jadi banyak hal-hal baru yang terus membuat kami belajar. Setidaknya saya selalu sampaikan pada Ustadz Ustazah Rukun bahwa di sini kita bukan hanya mengajar, tapi belajar. Karena yakinlah di setiap waktu kita menjalani proses mengajar di Rukun, sebenarnya banyak hal yang kita pelajari. Seperti yang pertama, melihat semangat orang-orang dalam belajar di tengah keterbatasan. Banyak sekali para santriwati rukun itu yang belajar itu dibela-belain. Jadi benar-benar dibela-belain dalam artian menyempatkan, mencuri-curi waktu, benar-benar cari-cari waktu supaya bisa belajar. Banyak semuanya yang punya kendala, banyak sekali. Kesibukan yang sangat banyak sekali, bahkan juga santriwati rukun ada yang dari TKW ya, TKW di beberapa negara dan setiap ini saya terharu ya dengan santriwati tersebut. Banyak santriwati TKW itu ketika belajar di rukun mereka di negara yang memang yang tidak dikehendaki untuk belajar Islam gitu ya. Jadi orang-orang majikannya itu tidak menghendaki untuk waktunya digunakan selain untuk bekerja.
gitu. Jadi saya lihat sendiri para santriwati tersebut ya, saya belajarnya di kamar mandi pakai headset gitu. Jadi saya cuma sebentar ya masuk ustazah, jadi banyak yang ambil privat gitu ya. Karena kalau bareng dengan teman-teman kesusahan gitu. Akhirnya privat setidaknya menyempatkan ustazah saya ke kamar mandi 10 menit ya. Gitu. Ya Allah. Di 10 menit itu setidaknya mendengarkan ya, mendengarkan walaupun tidak praktek gitu ya. Prakteknya lewat VN kayak gitu. Jadi ya Allah, ini mencari-cari dan mencuri-curi waktu untuk belajar. Sedangkan banyak dari kita yang disediakan Allah waktu sebenarnya luang gitu. Kemudian tidak ada hambatan di rumah, siapa yang akan melarang kita gitu. Kemudian tidak ada yang melarang kita dalam untuk belajar. Karena banyak orang-orang lain yang dilarang, nggak punya waktu dan lain sebagainya, tapi mencari dan mencuri waktu untuk belajar gitu. Kemudian yang kedua ada kendala, misalnya kendala ekonomi ya. Para santriwati banyak juga yang terkendala ekonomi sehingga tidak bisa untuk infak di rukun gitu teman-teman semuanya. Tapi ternyata dengan semangatnya teman-teman gitu ya, semangat dan juga selalu komunikasi dengan para pengurus rukun, alhamdulillah banyak sekali cerita-cerita keajaiban yang kami dapatkan gitu teman-teman semuanya. Infak dari teman-teman pun akan terus diputar untuk jalan dakwah teman-teman semuanya. Dan sebenarnya infak itu untuk komitmen teman-teman. Karena banyak sekali kelas-kelas gratis. Kelas-kelas gratis itu banyak, bahkan rukun seminggu sekali ada kelas gratis. Live Instagram gratis, semuanya gratis. Tapi akan berbeda dengan teman-teman yang infak gitu. Jadi teman-teman yang infak, memang ya teman-teman kita sudah belajar tentang hal ini selama 4 tahun rukun berdiri. Teman-teman yang mengambil kelas yang tidak berbayar, akhirnya tidak komitmen gitu teman-teman. Hari pertama masuk, hari kedua telat, hari ketiga tidak masuk, hari keempat masuk lagi, telat lagi, tidak masuk, dan akhirnya tidak ujian. Dan itu sudah terulang bukan 1-2 kali ya teman-teman, puluhan kali, ratusan kali gitu ya, pengalaman-pengalaman tersebut. Akhirnya kita pengen jaga komitmen kita teman-teman semuanya, komitmen kita untuk belajar. Kemudian yang kedua, kita pengen teman-teman sama-sama berpikir dan juga sadar ya, kita semuanya sadar bahwa apa yang kita infakkan dalam kebaikan itu bukanlah sesuatu yang kita keluarkan, kita hambur-hamburkan, tapi memang kita jaga berkahnya. Karena itu nanti akan kembali kepada kita. Apa yang kita infakkan, kita sedekahkan, jangan dianggap itu kita hamburkan. Maka saya sering sekali melihat ya banyak muslimah-muslimah yang ingin bergabung di rukun, kemudian saya sampaikan ada infak 99.000 untuk satu program. Ya Allah, ini dan lain sebagainya. Jadi banyak yang protes, kemudian nggak jadilah, nggak jadilah ini dan lain sebagainya. Padahal kalau dipikir-pikir ya teman-teman infak 99.000, sudah 10 kali pertemuan, sudah kajian, sudah dapat privat untuk diskusi dengan ustazahnya, bisa untuk video call dengan ustazahnya, bisa konsultasi dengan ustazah-ustazah yang lainnya. Itu Masya Allah teman-teman semuanya. Jadi teman-teman ketika menganggap sesuatu yang teman-teman keluarkan, itu teman-teman hamburkan, itulah mindset kita pelit itu teman-teman pada diri sendiri dan pelit dengan jalan Islam ini teman-teman. Maka mari kita menjadi muslimah-muslimah itu yang sadar bahwa apa yang kita sedekahkan itu kembalinya kepada diri kita. Di dunia dapat, di akhirat juga dapat insya Allah gitu. Itu. Jadi ada banyak orang-orang yang terkendala infak, tidak bisa infak di rukun ustazah. Akhirnya banyak teman-teman santriwati-santriwati rukun itu yaudah nggak apa-apa Uti belajar dulu di rukun nanti infaknya bulan depan atau bulan depannya lagi gitu ya. Dan itu teman-teman akhirnya apa? Kembali lagi pada komitmen. Komitmen entah keaktifan selama proses pembelajaran ataupun kehadiran gitu ya, kehadiran. Dan banyak sekali teman-teman yang akhirnya sudah kelas terus kemudian pergi gitu, teman-teman.
Jadi ya Allah, itu realita dalam kehidupan kita ya teman-teman semuanya, yang ingin saya sampaikan kepada Bunda, Ukti semuanya di sini. Ketika ada sebuah kebaikan yang memang memberikan kesempatan kita untuk berbuat baik, baik yang kedua dalam hari ini adalah infak ya. Jangan pernah kita berpikir hitung-hitungan logika, hitung-hitungan logika. Ayo bayar ini, terus kemudian banyaklah itu, ini nggak jadilah gitu. Tapi kita anggap itu adalah kebaikan yang akan diberikan Allah kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Gitu. Apakah Allah tega dengan uang yang kita infakkan itu kita menjadi miskin? Tidak, teman-teman. Tidak ada ceritanya sedekah membuat miskin gitu ya. Nggak ada. Sedekah itu akan membuat berkah dalam harta-harta kita yang lainnya. Tapi ketika kita pelit untuk mensedekahkan harta kita, padahal di sana itu banyak hak-hak orang lain di dalam sana, maka Allah akan mudahkan jalan orang-orang yang bersedekah. Kalau teman-teman nanti ke depan kita insya Allah ada kajian tentang sedekah ya teman-teman semuanya. Eh, Banyak sekali kebaikan-kebaikan di dalam sedekah. Maka salah satunya adalah berkah ya, berkah dalam hidup kita, berkah waktu, berkah kesehatan, dimudahkan rezeki-rezeki kita, dan diberikan ketenangan hati teman-teman semuanya. Tenang itu kan salah satu tujuan hidup ya, ketenangan. Karena ketenangan itu tidak bisa dinilai dengan kekayaan, ketenangan itu tidak bisa dinilai dengan jabatan, ketenangan itu tidak bisa dinilai dengan pencapaian-pencapaian. Tapi ketenangan itu dicapai dengan mengingat Allah. Nah, ketenangan itu dicapai dengan mengingat Allah. Dan mengingat Allah banyak jalannya. Zikir, baca Quran, sedekah, banyak bergaul dengan teman-teman kita lainnya, yatim piatu duafa. Akhirnya kita mengingat Allah teman-teman dalam sepanjang waktu. Ikut kajian juga mengingat Allah teman-teman semuanya. Jadi eh, carilah ketenangan dengan cara kita berbagi gitu. Banyak santriwati rukun yang dalam keadaan tidak mampu secara ekonomi teman-teman. Tapi saya sampaikan bahwa yang infak, yang memampukan kita bukan diri kita. Kalau kita tuh nggak mampu sebenarnya. Kita itu benar-benar hamba yang tidak mampu, tapi minta kepada Maha Kaya, yang Maha Kaya, Maha memampukan, minta kepada Allah. Gitu. Masih ada waktu 1 minggu, 3 hari, 2 hari. Gitu. Saya minta kepada santriwati maksimalkan 2 harinya, 3 harinya ini untuk doa ke Allah, minta pertolongan Allah gitu. Kalau memang benar-benar Allah izinkan, kemudian Uhti juga niat, insya Allah sama Allah diberikan dari jalan manapun. Apakah itu memang terdengar ini ya? Terdengar masa sih Ustazah bisa diberikan Allah dalam waktu cuman seminggu, 3 hari, 2 hari. Masya Allah teman-teman, saya yang melayani di belakang layar ya, pendaftaran santriwati ya. Itu kisah-kisah nyata teman-teman. Ustazah, Alhamdulillah, dagangan saya tadi ada yang borong, Ustazah, saya bisa ikut kelas gitu. Ustazah, Alhamdulillah suami saya diberikan rezeki, tadi saya diberikan suami saya uang untuk daftar. Ustazah, tadi ini gitu. Masya Allah gitu. Jadi apa yang saya ceritakan juga apa yang kami alami gitu teman-teman semuanya. Maka itu untuk motivasi. Karena ketika cerita di belakang layar ini tidak disampaikan kepada teman-teman, akhirnya teman-teman merasa paling paling diuji sama Allah gitu. Nah, jadi merasa paling diuji terkadang itu juga salah ya teman-teman. Oh, merasa saya yang paling menjadi korban, saya paling tersakiti gitu ya. Benarnya mental tersakiti itu sebenarnya perlu kita istighfar ya. Karena Allah memberikan manusia itu ujian dengan porsinya masing-masing, nikmat dengan porsinya masing-masing. Nah, cara memunculkan rasa syukur kita, ya melihat teman-teman bahwa banyak orang lain yang diuji sama Allah gitu ya. Diuji sama Allah tuh lebih-lebih gitu teman-teman. Makanya kita perlu berempati dengan orang lain dengan membantunya dan juga tidak banyak mengeluh kepada Allah. Hamba yang tenang itu hamba yang ridho. Hamba yang tenang itu hamba yang ikhlas pada takdir.
tidak hamba yang menggerutu. Itu ya teman-teman. Panjang saya bahas ini, nanti kita malah kajian gitu ya. Itu jadi apa bedanya kajian rukun dengan pembukaan kelas rukun? Jadi kalau kajian rukun itu mungkin saya berikan materi, kemudian tanya jawab, diskusi gitu ya. Tapi kalau di kelas pembukaan rukun setiap bulan sekali ini, semuanya yang memberikan materi, semuanya yang memberikan hikmah-hikmah. Jadi makanya tadi dimulai dari Bu Yatmini, Bu Jurnalis, nanti juga akan ke ibu-ibu yang lainnya gitu teman-teman, dan ukti-ukti yang lainnya. Sampai teman-teman pokoknya di sini itu forumnya teman-teman berbagi cerita boleh, bertanya boleh kepada siapapun yang di sini. Jadi nggak harus kepada Ustazah Tirta, Ustazah ini, Ustazah itu nggak. Bisa tanya, Bu jurnalis gimana selama di rukun, Ustazahnya galak nggak gitu. Saya soalnya dari pemula nih gitu. Gitu. Nanti bisa tanya kepada santriwati lama gitu. Gitu. Insya Allah di rukun itu sangat tidak ada ya, sangat tidak ada galak, nggak ada galak. Semuanya ustazah ramah, semua ustazah itu siap untuk mendampingi para santriwati dengan maksimal gitu. Ustazah, tapi saya malu, saya dari pemula, sangat-sangat pemula. Gak apa-apa teman-teman, semuanya belajar, gitu ya. Semuanya belajar. Gak ada di sini yang lebih pintar, gak ada di sini yang lebih jago, tapi semuanya belajar. Itu teman-teman semuanya. Dan tadi rencana saya mau sampaikan di teman-teman bahwa di rukun itu juga banyak santriwati yang stabilitas ya. Tadi kan saya sampaikan bahwa banyak keterbatasan-keterbatasan, kendala-kendala ya yang dialami para santriwati, tapi tetap semangat gitu untuk belajarnya. Ini sekitar 43 detik. Dan alhamdulillah di Rumah Quran Hidayah ini bisa memfasilitasi buat santriwati disabilitas. Ya, alhamdulillah, syukron kepada keluarga besar Rumah Quran Hidayah yang telah menerima saya, mau membimbing saya dari nol hingga sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah memiliki hafalan dan alhamdulillah sekarang sudah bisa mengajarkan Al-Quran kepada adik-adik yang lain. Jadi itu salah satu santriwati disabilitas di rukun dari beberapa santriwati disabilitas yang lainnya. Beliau tunanetra teman-teman, minta di rukun untuk hafalan Al-Quran gitu. Tapi di rukun tidak ada yang bisa braille. Akhirnya kita cara mendidik para santriwati tunanetra adalah dengan sistem talaki. Kita bacakan Al-Quran berkali-kali, kemudian mereka mendengarkan, kemudian mereka hafalkan, ulangi. Sampai tadi yang sudah disampaikan dari nol ya, sampai dari nol sampai sekarang sudah punya hafalan juz 30 dan akan ke juz 29. Dan dulu para santriwati tunanetra itu menyampaikan, saya nggak tahu saja di rumah apa aktivitasnya, saya nggak ada kegiatan-kegiatan tertentu. Alhamdulillah melalui wasilah Al-Quran, para santriwati disabilitas bisa mengisi acara-acara hajatan, syukuran di berbagai daerah gitu. Jadi mereka membacakan Al-Quran untuk teman-teman semuanya. Insya Allah ini motivasi kita ya, bahwa Allah akan memuliakan suatu kaum dengan Al-Quran, dan Allah juga akan menghinakan suatu kaum dengan Al-Quran juga. Nah, tinggal kita milih mau dimuliakan atau dihinakan gitu teman-teman. Maksudnya dimuliakan dengan Al-Quran apa Ustazah? Maksudnya adalah orang-orang yang selalu mengisi hari-harinya dengan Al-Quran. Dihinakan dengan Al-Quran gimana Ustazah? Orang-orang yang tidak pernah menjadikan Al-Quran sahabatnya.
Itu teman-teman semuanya. Kemudian yang berikutnya materi atau testimoni ya, kesan-kesan yang berikutnya ini dadakan ya, karena Bu Dwi tidak hadir, tapi saya melihat banyak santriwati di sini. Ada Bu Elin, ya, berkenan Ibu untuk menyampaikan pesan untuk memotivasi para santriwati di sini, baik yang baru maupun yang sudah lama. Ya, di unmute. Diklik, Bu. Oh, Ya. sebentar. Udah di on. Ya, sudah. Silakan Bu Elin. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa mengikuti pembukaan tahsin. Mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Elin Kalia. Saya tempat tinggal saya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Umur saya sudah 70 tahun lebih. Alhamdulillah saya sudah mengikuti di rukun sudah 4 bulan, mungkin bulan ini adalah bulan kelima. Apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman santri, alhamdulillah saya juga sangat merasa beruntung bisa masuk di rukun hidayah ini. Pertama, saya juga diajak teman yang sudah masuk lebih dulu. Tadinya saya sangat ragu karena umur saya sudah lanjut, lansia mungkin termasuknya karena saya udah 70. Waktu saya masuk 70 kurang sedikit. Tapi alhamdulillah niat saya untuk mengikuti belajar di rukun ini karena memang saya ngaji ya dari kecil belum bisa atau belum betul dan belum mempelajari tentang tahsin. Setelahnya saya mengikuti, ternyata saya sangat, atau kata Ibu jurnalis itu, merasa sangat bodoh karena banyak sekali ilmu-ilmu yang saya tidak tahu. Dan juga saya sampaikan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada ibu-ibu ustadzah pengampu atau pembina yang dari admin atau semuanya keluarga besar dari pembina yang sangat sabar, dan saya belum menemukan guru-guru yang begitu baik, dan saya sangat senang sekali dan saya nyaman, sehingga saya terus berusaha untuk mengikuti agar saya bisa sedikit demi sedikit ada perubahan, walaupun mungkin karena umur saya sudah lanjut jadi agak susah gitu mengikuti, tapi dengan kesabaran dan keikhlasan para ustadzah yang membimbing saya sudah ada perubahan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan ya yang saya inginkan atau yang cita-citakan, saya bisa membaca Al-Quran dengan ya sebaik-baiknya, semampunya, dan saya mudah-mudahan saya tidak akan berhenti seperti tadi Ibu jurnalis sampaikan sampai akhir hayat mudah-mudahan. Walaupun sebagaimana tadi Ibu Ustadzah Tirta, saya itu sering sekali merasa kalau ikut ini saya
susah, kayaknya sepertinya saya nggak bisa begitu. Tapi alhamdulillah dengan kesabaran dan kebaikan ibu-ibu ustadzah membimbing saya sehingga saya merasa betah begitu dan merasa senang belajar di rukun ini. Mudah-mudahan cita-cita saya utamanya ingin mendapat ridho Allah utamanya, walaupun mungkin kemampuan saya sangat terbatas karena usia yang sudah lanjut, tidak seperti yang masih umurnya muda-muda di bawah 40 tahun begitu. Namun saya sampaikan lagi terima kasih banget. Saya sudah dibimbing dengan sebaik-baiknya dengan penuh kesabaran dan sehingga saya bisa mengikuti sesuai kemampuan saya. Mungkin Ibu Ustadzah itu yang saya ingin sampaikan dan mohon maaf saya tidak menyiapkan materi karena mungkin apa adanya. Mudah-mudahan saya bisa terus mengikuti sampai akhir hayat, mudah-mudahan semampu saya dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada saya sendiri untuk selalu mencari ilmu bekal dunia dan akhirat, dan ilmu saya mudah-mudahan bisa diamalkan kembali kepada anak cucu saya utamanya, yang mungkin kepada saudara-saudara, sehingga ilmu tersebut bisa bermanfaat dan langgeng di dunia dan akhirat. Hanya itu yang saya sampaikan, mohon maaf, pasti saya menyampaikannya tidak rinci dan tidak tersusun, dan sekali lagi semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Elin Iya, atas Bu Ustazah. testimoninya ya. Masya Allah teman-teman, usia Bu Elin 70 tahun. Jadi di sini teman-teman, bagi yang tadi disampaikan ya, bagi yang muda-muda semangat juga ya. Bu Elin tentunya ada mengalami kendala-kendala ya terkait pengoperasian Zoom dan lain sebagainya gitu. Tapi tetap Iya. semangat gitu. Jadi Iya, saya masih ingat gitu ya, pengurus-pengurus rukun juga bantu Bu Elin ya. Ini gimana ya Ustaz? Mau masuk breakout room gitu. Ini saya kok kelempar ke sini, kelempar ke sini gitu. Jadi Iya. eh jadi gak apa-apa ya Bu ya, semuanya kan belajar ya Bu ya. Iya, terima Nah, kasih sekali Bu Ustazah. iya, jadi kita masukkan secara otomatis gitu ke ruang Iya, kelas Bu alhamdulillah. Elin gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi nggak ada alasan gitu teman-teman. Ketika teman-teman misalnya belum menjadi keluarga besar rukun untuk belajar tahsin maupun tahfidz karena ada alasan ini, insya Allah banyak orang-orang lain yang lebih lebih punya pengalaman di alasan-alasan tersebut teman-teman, tapi tetap belajar. Kayak gitu. Kemudian tadi saya juga mendengar dari Bu Elin disampaikan bahwa ilmunya bisa bermanfaat. Saya sampaikan juga ke anak cucu gitu ya. Masya Allah teman-teman. Kemarin teman-teman hari Sabtu kita sudah bahas kajian ya tentang semangat mencari ilmu, menjadi muslimah pembelajar. Di sana disampaikan bahwa ulama tidak meninggalkan warisan itu harta dan lain sebagainya, tapi ulama-ulama meninggalkan warisan itu adalah ilmu. Jadi kita berusaha teman-teman semuanya, selama kita masih diberikan kesempatan hidup sekarang, sehat, bisa menulis, bisa melakukan aktivitas apapun, kita perbanyak buku-buku, buku-buku yang untuk kita baca dan buku-buku untuk yang kita tulisin, gitu. Jadi ini nasihat untuk saya pribadi juga. Jadi saya nggak pernah bosan-bosan untuk memberikan nasihat kepada siapapun juga ketika ada momen untuk beli buku catatan, beli aja gitu untuk mencatat ilmu. Ilmu di kajian-kajian, ilmu di kelas-kelas gitu ya. Catat aja, catat terus.
pengajian apapun catat terus. Karena mungkin ke depan itu menjadi warisan kita, teman-teman. Warisan ilmu gitu. Dari buku-buku itu yang benar-benar kita catat, diberikan tanggalnya, diberikan pengisinya, kemudian kita catat lengkap, kemudian kita berikan tanda-tanda tertentu gitu untuk memudahkan kita membaca lagi gitu. Jadi saya kadang ketika membayangkan meja belajar saya ya Allah, meja belajar ini yang setiap hari saya pakai untuk mengajar, untuk belajar, untuk menulis, untuk membaca gitu. Kelak semua ini akan saya tinggalkan, maka mari kita tinggalkan hal-hal yang bermanfaat untuk orang-orang yang masih ada kayak gitu, teman-teman. Nah, apa hal-hal yang bermanfaat ya buku-buku itu? Buku yang kita baca dan buku yang kita tulis, kita catat ilmu-ilmunya gitu. Masya Allah teman-teman, ketika buku itu nanti dibaca anak kita, dibaca cucu kita, dibaca teman kita, kayak gitu. Itu jadi amal jariah ya untuk kita semua. Jadi tinggalkanlah wasiat-wasiat, warisan-warisan itu warisan ilmu yang bermanfaat gitu. Itu teman-teman, karena 3 hal yang tidak terputus walaupun kita sudah meninggal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang solih dan solihah yang mendoakan kita. Kayak gitu. Maka sedekah jariah infaknya teman-teman. Infaknya teman-teman. Saya selalu sampaikan kepada para santriwati rukun, jangan pernah pelit kepada agamanya Allah. Jangan pernah pelit gitu. Kalau kita masih mikir-mikir, berat gitu. Berat gitu untuk mengeluarkan di jalannya Allah. Kita pun untuk diberikan Allah pun juga gimana ya? Gimana ini kitanya masih pelit di jalannya Allah gitu. Jadi Allah pun juga gimana mau memberikan kita gitu teman-teman. Allah sangat sayang sama kita, tapi pun kita juga harus membuktikan sayangnya kita kepada Allah gitu. Teman-teman semuanya. Kita berikan kepada Allah melalui hamba-hambanya yang membutuhkan. Ya, para penghafal Quran, kemudian para adik-adik kita yang membutuhkan lainnya ya, yatim, piatu, duafa. Saya sering share di grupnya Rukun ya, kalau ada momen poster-poster dari Rukun, ayo donasi gitu ya. Donasi untuk para santriwati penghafal Al-Quran, untuk para yatim piatu. Kita ada acara misalnya mengaji bersama. Nah, teman-teman Rukun itu yang paling semangat itu. Ustazah saya infak ya, gitu, sedekah untuk para santriwati Rukun di sana. Kayak gitu. Yakinlah setiap bacaan Al-Quran yang para santri di sini bacakan, pahalanya akan mengalir kepada teman-teman seterusnya, selamanya. Karena menghafal Al-Quran itu proses yang panjang, ya. Proses yang panjang. Jadi saya setiap melihat para penghafal Al-Quran di Rukun yang difasilitasi oleh para santriwati online. Jadi di Rukun itu ada pondok offline dan beasiswa penuh 100%. Beasiswa penuh dan difasilitasi oleh para santriwati online melalui teman-teman semuanya atas izin Allah. Jadi saya selalu membayangkan mereka ya, Masya Allah, para penghafal Al-Quran ini mengaji setiap waktu, berarti pahalanya mengalir kepada orang-orang yang mendukungnya. Jadi barang siapa yang mendukung kebaikan, maka dia akan dapatkan pahala sesuai yang melakukan kebaikan itu. Gitu. Jadi jangan pernah kita pelit di jalannya Allah. Ada kesempatan sesederhana 10.000, 20.000 gitu teman-teman. Itu kebaikan yang terus mengalir. Kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ikut kelas rukun. Belajar kajian-kajiannya dan lain sebagainya. Yang ketiga anak solih dan solihah yang mendoakan kita. Ya, di sini ada bunda-bunda yang sudah punya anak. Mari kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang mengenal Allah. Sebelum mengenal siapapun, mengenal Allah. Gitu. Kemudian diajari doa, diajarin berharap hanya kepada Allah. 3 hal itu yang perlu kita upayakan di dunia. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan juga anak yang solih dan solihah. Itu teman-teman semuanya. Kemudian saya pengen dengar satu lagi mungkin ya. Kan mendadak ini teman-teman, karena banyak santriwati lama nih. Siapa boleh? Boleh siapa yang pengen menyampaikan testimoni?
Boleh mengajukan atau nanti saya pilih acak. Siapa ya? Bu Juliani ada? Sudah lama nggak bertemu Bu Juliani. Juliani nggak ada. Bu Nur Kolbi, Bu Ya, Juliani ada? ya Zah. Oh, Masya Allah. Bu Juliani Assalamualaikum. boleh memberikan testimoni? Testimoni apa ya? Bu Juliani testimoni di rukun? Ya singkat ya Zah. Makasih sebelumnya atas waktunya Zah. Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk testimoni sebenarnya ini mungkin untuk spesial kali ya Zah. Diberi kesempatan untuk ini. Untuk di rukun, alhamdulillah saya sudah bulan ke-7 kalau nggak salah ya. Bulan 7 apa bulan 8 gitu. Udah bergabung bersama rukun. Alhamdulillah motivasi saya untuk bergabung di rukun dari anak. Alhamdulillah anak mengikuti tahfiz yang dilakukan 3 kali sepekan. Jadi setiap mereka tahfiz, mereka menyetor hafalan minimal setoran 3 ayat. Nah, kadang anak itu kan, anak saya baru umur 6 tahun. Jadi biasa pulang di rumah, dia murojaah. Nah, waktu itu kan saya belum ada hafalan sama sekali. Kalaupun ada, ya paling lancar yang 3 kul. Sedangkan anak saya itu dia tahfiz, dia mulai dari surah An-Naba. Nah, jadi karena sering murojaah dari An-Naba, itu jadi pemicu saya untuk saya juga harus bisa untuk mengikuti tahfiz dan tahsin, menghafal Al-Quran dan juga mempelajari tajwid, cara membaca Al-Quran dengan baik. Nah, akhirnya itu yang membuat saya harus bisa. Gimana caranya untuk bisa ada hafalan dan disetor ke orang yang lebih paham tentang itu. Alhamdulillah saya dapat informasi dari rukun itu, waktu itu saya bergabung dengan sidak. Nah, kalau tidak salah ya, saya dapat informasi dari beberapa rekan di situ dan saya bergabung, dan sampai sekarang alhamdulillah saya dengan anak saya kami sudah bisa saling memurojaah. Jadi ada apa namanya ini buat anak saya. Jadi anak saya semakin semangat juga untuk menghafal, dan kadang dia selalu bertanya, Umi sudah hafalannya sudah sampai ayat berapa? Nah, kadang alhamdulillah kami sudah sampai juz 30, baru juz 30 selesai. Tapi dengan memurojaah kami istilahnya bisa mengulang-ulang terus hafalan kami. Karena kadang ya jujur, kadang saya lupa juga apa yang sudah pernah disetorkan. Jadi dengan ada anak yang mengikuti tahfiz juga, itu jadi penyemangat buat harus selalu saya murojaah nih, nggak boleh lupa nih. Jadi takutnya anak dia tanya, ini surah apa Umi? Ini kalau saya sudah sampai surah ini, Umi sudah belum? Udah bilang sudah, terus disuruh ulang, ya kadang lupa, akhirnya buka Al-Quran atau buka HP. Ya jadi itu istilahnya sedikit testimoni tentang kenapa saya harus mau istilahnya punya semangat untuk tetap bergabung dengan rukun sampai saat ini. Alhamdulillah masih bergabung di tahsin. Tapi kalau untuk tahfiz saya masih istilahnya vakum dulu. Karena kebetulan kemarin waktu sebelum Lebaran ada beberapa kegiatan yang menyita waktu untuk setoran. Jadi itu saya takutnya mengganggu sekali untuk setoran, dan kasihan juga Ustazah. Artinya kita setor cuma 1, 2, 3 ayat juga. Akhirnya saya vakum dulu untuk itu. Tapi alhamdulillah untuk tahsin sampai sekarang masih
berlanjut. Itu Ustazah, sedikit testimoni. Terima kasih untuk semuanya. Semoga menjadi bahan pembelajaran juga buat teman-teman yang lain. Tetap semangat, apapun masalahnya. Kalau bisa jangan keluar dari rukun. Walaupun mungkin kita cuti dulu sementara 1 pertemuan atau 2 pertemuan atau 1 bulan 2 bulan. Tapi sebisanya mungkin kita tetap bersama dalam grup rukun. Makasih Ustazah. Itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bu Juliani ya memotivasi kita teman-teman. Itu namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Lomba-lomba nggak harus lomba-lomba dengan teman-teman kita ya. Lomba dengan anak kita pun juga gitu ya. Tadi kan anaknya bertanya, Umi udah sampai mana hafalannya gitu. Ayo kita murojaah gitu ya. Jadi juga lomba-lomba gitu. Seru sekali ya tentunya kalau di dalam sebuah rumah itu saling support dalam kebaikan. Itu teman-teman. Terima kasih Bu Juliani istiqomah di rukun. Masya Allah 8 bulan ini. Masya Allah. Ya kita izin share screen teman-teman untuk teman-teman semuanya yang ikut kelasnya. Ini hari ini pembukaan kelas batch 36. Nah, 1 Juli. Jadi di rukun itu ada 10 kali pertemuan untuk per program, baik tahsin maupun tahfidz. Nah, saya ucapkan selamat datang bagi santriwati baru di Rumah Quran Hidayah dan juga santriwati lama selamat datang di kelas nanti juga di kelas perpanjangan. Ini ya, niatkan semuanya karena Allah, jadi tanpa ada hasrat untuk niat yang lainnya. Niat untuk dianggap sebagai orang yang belajar terus, kemudian niat pengen dilihat orang gitu. Jadi nggak perlu kita niat yang lainnya. Ya niat ibadahnya karena Allah. Karena apapun yang kita niatkan, ya kita dapatnya yang kita niatkan. Kalau kita pengen niatnya dipuji sama manusia, ya dipuji sama manusia. Tapi nanti sia-sia. Ketika di akhirat, ternyata nggak dapat pahala apa-apa yang kita usahakan. Kemudian yang kedua, siapkan media pembelajaran dengan baik, primer maupun sekunder. Yang pasti harus ada internet teman-teman, baik di HP maupun di laptop. Gimana pun caranya gitu ya. Jadi ada yang ke rumah temennya untuk wifi, ada yang beli dulu paketan. Kemudian dahulukan adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Ya adabnya nanti ketika teman-teman belajar di rukun, kalau tahsin ya, kalau kelas tahsin nanti kan teman-teman nge-zoom. Diupayakan on cam gitu ya. Ustazahnya juga beberapa kan juga bercadar, ada yang beberapa tetap juga on cam kayak gitu. Semuanya on cam ustazahnya. Kemudian kenapa santriwati untuk on cam gitu ya? Supaya bisa dilihat mulutnya ketika praktek itu nanti diarahkan bagaimana letak lidahnya, kemudian suaranya seperti apa. Kemudian kemudian adab yang lainnya kemarin kita sudah bahas ya, adab-adab menuntut ilmu, siapkan perlengkapan dan lain sebagainya. Kemudian kalau bisa teman-teman ketika sebelum belajar udah mandi, makan, sholat, jadi pas belajar udah siap, benar-benar udah siap. Akan beda teman-teman ketika belajarnya sambil rebahan sama dalam keadaan siap. Ketika rebahan tuh rasanya nempelnya kurang gitu teman-teman. Tapi kalau kita udah siap-siap pakai pakaian terbaik, kemudian mencatat, insya Allah lebih nempel ilmunya. Kemudian pererat tali silaturahmi dan persaudaraan. Nanti di grup teman-teman kenalan sama banyak orang ya, muslimah-muslimah lainnya. Nah malam ini kan juga kenalan dengan banyak ibu-ibu, uti-uti yang lainnya. Nah kita pengen rukun itu bukan hanya grup WA, tapi juga grup untuk kita silaturahim. Karena banyak yang ketemu offline langsung. Ustazah saya ketemu ustazah ini, ustazah saya ketemu ini gitu ya. Kemarin ada di Depok, Ustazah Mirza ketemu dengan santriwati rukun dari Jakarta juga, Masya Allah. Jadi dikirim fotonya ke saya, Ustazah saya ketemu santriwati saya semuanya di Jakarta, Masya Allah. Seneng gitu. Terus
Nah, ini kelas tahsin. Kelas tahsinnya hari Rabu dan Ahad, insya Allah 7:30 ya teman-teman semuanya. 7:30, kemudian paling nunggu sekitar 10 menit gitu ya untuk teman-teman masuk. Kemudian biasanya selesainya sampai jam 9-an. Kemudian pakai Zoom atau beberapa ada yang pakai Google Meet, tapi kita pakai Zoom. 10 kali pertemuan, pembukaan 8 halakoh dan ujian. Nah, jangan takut ujian ya teman-teman. Ujian ini bukan untuk eh, menakut-nakuti, tapi untuk ngecek ya teman-teman sejauh mana pemahamannya. Kalau misalnya belum paham ya kita akan pahamkan ulang, ajarkan ulang gitu kepada teman-teman. Jadi bukan untuk kita menakut-nakutkan dengan ujian gitu. Jadi kita pengen tahu sejauh mana teman-teman paham apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan. Kemudian tahfidnya hari Selasa dan Kamis waktunya itu fleksibel. Jadi waktu fleksibel tuh gimana Ustazah? Kok ada kelas waktu fleksibel? Ya, jadi santrinya itu nanti setorannya bebas jam berapa aja, sesuai dengan instruksi dari Ustazahnya. Kemudian video call teman-teman. Jadi benar-benar video call teman-teman setorannya dengan Ustazah. Minimal 1 ayat, kemudian maksimal 1 halaman, tapi boleh lebih. Kalau misalnya antriannya nggak banyak gitu ya. Tapi kalau pengen banyak, bisa minta ustazahnya waktu khusus. Boleh. Ini nanti total pertemuan 10 pertemuan dan di tahfidz itu nilai plusnya teman-teman ada kajian khusus tahfidz ya. Jadi nanti para teman-teman akan dibina bagaimana tipsnya menghafal Quran, kemudian nanti ada tips-tips lainnya gitu ya. Nanti biar surprise untuk teman-teman. Jadi banyaknya di sini teman-teman tanya, triknya Ustazah menghafalnya gimana? Ustazah saya ibu rumah tangga gimana yang menghafalnya? Ustazah saya anak kuliahan gimana nih gitu. Kemudian juga ada yang em, curhat gitu banyak sekali di kelas tahfidz kajian. Nah, nanti ujian juga ada ujiannya tentang hafalan yang sudah dihafal. Itu. Ini nanti akan dikirim ke grup jadwal akademik kita mulai dari pembukaan tanggal 1 ini Senin, terus kelas perdana itu hari Kamis. Hari Kamis tanggal 4 ini adalah kelas tahfidz. Jadi yang biru ini tahfidz ya, yang hijau adalah kelas tahsin. Jadi kelas perdana itu tahfidz hari Kamis, kemudian hari Minggunya tahsin, Selasa tahfidz, Rabu tahsin. Jadi kalau Ustazah saya ikut 2 program, tahsin dan tahfidz. Berarti jadwalnya teman-teman ya biru ya hijau gitu. Gitu. Kalau ikut tahsin aja ya hijau, kalau ikut tahfidz aja ya biru. Terus ini kajiannya tahfidz tanggal 30. Terus ujiannya, ujian tahfidz, kelas bonus. Jadi di rukun tuh ada kelas bonus ya untuk tahsinnya. Kelas bonus tuh apa saja? Kelas bonus itu kelas untuk murojaah. Murojaah ngulang-ulang materi yang kemarin, yang sudah diajarkan. Jadi sebelum nanti teman-teman ujian, teman-teman ada waktu 1 kali pertemuan untuk bahas materi yang selama ini. Ustazah saya kebingungan ini bacanya gimana, Ustazah ini teorinya kayak gimana. Itu teman-teman. Jadi nggak diberi materi baru, tapi benar-benar murojaah materi. Sehingga sampai bisa nempel gitu ya. Itu materinya. Terus nanti di sela-sela ini nanti pendaftaran kelas baru. Nah, kelas baru nanti kita akan pembukaan lagi insya Allah tanggal 10 Agustus. Itu. Jadi pembukaan perdana yang Juli 1 Juli, yang Agustus 10 Agustus. Ini nama santriwati baru. Jadi nanti santriwatinya kalau ada yang namanya belum dicatat bisa PC saya aja ya. Ini ada santriwati di grup bulan 1 ya. Bulan 1. Bulan 1 itu yang baru daftar. Di sini ada Uti Desi, Uti Dewi, Uti Herlina, Uti Nurhayani, dan Uti Nurrahmi. Nih. Masih ada kesempatan karena santriwatinya baru 5.
Jadi mungkin kita masih buka kesempatan untuk santriwati tahsin ya. Kemudian ini grup tahfidz. Tahfidz ada 12 santri dari Bu Rusdiana sampai Uhti Tika. Silakan bagi yang pengen daftar tahfidz masih ada kesempatan. Kelas tahfidznya cuman satu kelompok ya untuk bulan ini di grup Rufaidah. Kemudian ini di grup tahsin 2, bulan 2. Bulan 2 ada 20 santriwati dari Bu Retno sampai Uti Lilis. Ini silakan dibaca nama-nama ukti semuanya. Bagi yang belum ada nanti kabari aja. Ini santri di Ustazah Anda. Ada 7 santriwati dari Bu Sri Linda sampai Bu Juliani. Kemudian di grup Talaki itu kita baca Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30, teman-teman. Dipandu dengan ustazahnya dari Uti Devi sampai Bu Yulinar. Nah, itu alhamdulillah semangat menjadi ahli Quran membutuhkan pembuktian. Insya Allah. Tuh, mungkin sebelum sharing-sharing dari PPT yang sudah disampaikan tadi, ada yang ditanyakan? Silakan. Kita membuka kesempatan untuk kelas tahsin bulan 1, karena kuota masih ada baru 5 santri. Jadi kalau teman-teman pengen ikut di bulan 1, di sini banyak nama-nama yang belum ikut ya. Silahkan boleh bagi bunda-bunda yang mau ngajak temennya boleh ikut di bulan 1 gitu ya. Karena ketika temennya sedang belajar Al-Quran, bunda-bunda dapat kebaikan. Ya, kan bunda-bunda di sini, ukti semuanya di sini juga ajakan ya, ajakan dari teman-teman. Dan teman-temannya ketika bunda semuanya belajar, dapat pahala gitu. Iya, Masya Allah. Maksud bulan Nah. 1 gimana? Ya, gimana Bu Jurnalis? Ada yang mau tanyakan? Ya, gini Tazah, kalau Ibu Iyur kan udah masuk yang bulan kedua tahsinnya. Nah, terus ini anak Ibu Iyur nih masuknya bagusnya ke talaki atau ke tahsin yang pertama. Memang dia kan punya kemampuan otak itu kan di bawah rata-rata. Nah, maksud Ibu Iyur minta sarannya. Kalau ditanya tadi mau, kalau pas kemarin Bu Yur kan nggak bisa sama-sama, tapi dia nggak berminat. Nah, ternyata dia Bu Yur belajar juga di dekat-dekat ini. Nah, ditanya tadi mau. Nah, cuma mungkin nanti besok belajarnya nggak sama-sama. Gimana tuh? Jadwalnya sama ya, tahsin pertama dengan bulan kedua. Gimana sarannya dari Taza Tirta? Oh iya, Ya, Bu Jurnalis, saya konfirmasi lagi. Konfirmasi lagi pertanyaannya. Jadi Putri Bu Jurnalis mau ikut kelas rukun, ya. tapi pengen jadwalnya beda aja biar bisa didampingi gitu. Cuma gini, maksudnya Taza Tirta, maksudnya anak Bu Jurnalisnya nggak nomor-nomor benar dia tangkapnya. Memang dia tamat SMK. Cuma maksud kita kalau udah tangkapnya mungkin nggak sama dengan yang normal gitu, namanya agak lambat. Nah, bagusnya ditalkin, ikut yang talkin atau ikut yang ditasin yang pertama. Apa coba dulu tasin pertama. Oh Terus nanti iya. belajarnya sama Bu Yur gimana? Memang dia punya HP sendiri, gimana tuh? Oh ya, kalau Bu Jurnalis kan masuknya di tahsin bulan kedua. Bulan kedua. Nanti kalau langsung ke bulan 2 nanti kaget ya. Ya. Ada pembukaan di bulan 1. Tapi kalau dengan apa yang disampaikan dari Bu Jurnalis, mungkin saya beri rekomendasi tetap bulan 1 boleh. Bulan Ya. 1 nanti bareng sama teman-teman tadi yang berlima. Tapi Ya. kalau mau privat lebih bagus karena dengan keadaan yang tadi Bu Jurnalis sampaikan. Kelas privat itu jadi hari dan waktunya bebas dari santrinya. Mau setiap hari bisa, jam berapapun bisa gitu. Jadi nanti hanya berdua
santrinya dan juga ustazahnya. Hmm, Hmm. coba aja. Itu biaya gimana kalau privat tuh, Ustazah Ya, Tirta? kalau privat ini sangat terjangkau, jadi 300.000 sudah 10 kali pertemuan. Oh, itu ya, 300.000. Mm-mm. Kita coba dulu ya, Ustazah ya. Coba Iya, dulu. Waktunya terserah kita ya, Ustazah. Tiap bebas. Iya, harinya bebas. enggak Selasa, apa tuh? Enggak Rabu, Rabu, Minggu Minggu, enggak ya? enggak, bebas. Bebas ya. Mm-mm. Dia kalau pagi-pagi ikut saya ke kantor sementara kan. Iya. Coba setiap saya belajar tuh di samping-samping kan gitu. Nah, sekarang udah mau Pit belajar mau Masya katanya kan. Allah. Itu ya Putri Bu Yurnalis. Ini. Masya Kalau Allah. umur kita 26, Tazah. Umur 26. Masya Allah. Namanya Ya, siapa, Bu? Fitri. Siapa Put- namanya? Itu Tazah nanya. Tazah Tita nanya namanya siapa katanya. Maulidah Fitri ya. Kak Nah, kita Fitri. bisa ya. Salam Maulidah kenal. Fitri ya. Maulada Maulida Fitri ya. Maulida Eh, panggilnya Fitri, Taza. Fitri Ustazah. Masya Allah. Eh, Ya, semangat ya Kak Fitri. Insya Allah nanti didampingi ustazah-ustazah di sini belajar Quran. Ya. Mau ya, mau. Ya. Yeay, Kak Fitri semangat. Iya, iya. Ya. Iya juga belum sempat ini tadi ini belum sempat bayaran karena kesibukan itu Tajatita besok insya Allah besok. Oh iya, nggak apa-apa, Bu. Karena kesibukan jadi kadang-kadang sebenarnya nggak boleh lupa tapi ya namanya manusia. Ya, nggak apa-apa. Insya Allah di reminder, diingatkan Ya. juga. Nggak diingatkan sama Tajarani tadi nggak ingat pembukaan hari ini. Itu Iya, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ikut. Kemarin saya mau ngechat Bu Yurnalis itu, kok nggak ngelis ya, nggak ngelis perpanjangan. Kenapa ya? Ngelis coba kok Hmm. lupa ininya apa ya kesibukan itu sebenarnya nggak Heeh. boleh ya kata itu aja nggak boleh lupa mengingatkan itulah Mm-mm. kadang-kadang kita ini karena belum pensiun jadi masih ada kesibukan Tata nah itu Ya, Bu Yurnalis semangat. Jadi nanti ya, Kak Fitri bisa bebas mau ikut ya. tahsin 1, tapi nanti bareng teman-teman. Tapi Bu Nah, Yurnalis juga lagi belajar, jadi nggak bisa dampingi Uti iya Kak Fitri gitu. ya itu dia tuh kemarin kalau saya belajar dia lihat ini saya mau lihat dulu reaksi dia gimana ada ini ternyata hari ini mau dekat-dekat ya udah coba nanti Alhamdulillah. harus sabar siap ya Pit siap ya belajar ya siap Siap ikut kajian. siap ikut kajian Semangat. Ditunggu ya Kak Fitri. ya Tata Tirta Iya, Ustazah Tirta siap. Iya, Alhamdulillah semangat Kak Fitri. Pak dimasukkan ya Ustazah Tirta. ya nanti ada kasih linknya Iya, siap-siap Kak Fitri. Ditunggu Kak Fitri daftar masuk ke rukun ya. Jadi bundanya ikut, Kak Fitrinya juga ikut. nah nanti kita sama-sama pintar Nah, iya. berlomba ya Pit semangat ya ya semangat ya Tata Tirta Lomba-lomba. Tata Tirta mudah-mudahan dipermudah sama Allah ya Taza ya Amin, amin. Allah ya Amin, Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya Bu Yurnalis. Sudah ya. Ya, Tirta ya Ya, Alhamdulillah. Kita tanya, ini ada pertanyaan di grup dari Kak Aini, bulan 1. Bulan 1 itu maksudnya gimana ya? Jadi di rukun itu ada 2 program, Kak. Ada 2 program, program tahsin dan juga program tahfidz. Program tahsin itu program untuk saya ulangi ya. Di rukun ada 2 program, program tahsin dan juga tahfidz. Kalau kakak mau belajar membetulkan bacaan Al-Qur'annya, masuk ke program tahsin. Jadi nanti diajari mulai dari makhorijul huruf, huruf-huruf hijaiyah. Kemudian kita juga akan praktek Al-Qur'an gitu. Jadi nanti bacaan kita sesuai dengan ilmu tajwid ya. Tajwid. Kemudian yang kedua ada kelas tahsin, kelas tahfidz. Kalau kelas tahfidz itu nanti teman-teman yang pengen
belajar menghafal Quran ya. Di sini Kak Atikah juga tanya, kalau pengen menghafalkan Al-Quran, baik pemula maupun yang sudah menghafal. Ustazah, saya pemula, saya pengen menghafal Quran, tapi saya benar-benar baru dari trikul gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa nanti dimulai dari Anas dulu, kemudian nanti Al-Falaq, Al-Ikhlas, gitu. Terus surah-surah yang belakang. Karena kita yang penting minimal 1 ayat 1 hari. Kita pengennya istiqomahnya. Jadi nggak perlu 1 hari kita 1 halaman gitu. Ya, kita yang kita targetkan itu teman-teman senang belajar, menikmati hafalan. Karena nggak semua orang yang menghafalkan Al-Quran kan juga merasakan nikmat. Ada yang terkejar-kejar dan lain sebagainya gitu. Jadi kita pengen semuanya itu merasakan nikmatnya menghafal gitu. Mana sama Nah, ayat mana? Kamu jadi pakai ada yang Oke. dari juz 30, ada yang dari surah-surah apapun. Kadang ada santriwati daftar, Ustazah saya mau target menghafal Qur'annya dari Ar-Rahman. Boleh gitu. Jadi 1 bulan targetnya Ar-Rahman. Ada yang pengen Yasin, ada yang pengen juz 1. Jadi per individu masing-masing, masing-masing targetnya gitu. Tapi dari rukun kita punya target 1 bulan 1 juz. 1 bulan 1 juz. Cuman kembali lagi ke para santriwati, kan kita nggak bisa maksa ya. Putih 1 hari setoran 3 halaman, 4 halaman. Kaget ya nanti. Jadi balik lagi ke santriwati, intinya kita pengen para santriwati menikmati hafalan, bukan terkejar-kejar. Gitu. Nah, saya pengen dari juz 1, Zazah. Iya, silahkan gitu. Jadi para santriwati itu dari juz 30 biasanya yang pemula. 30, terus habis itu ke 1 atau 30 ke 29 bebas ya. Kemudian sampai akhirnya 30 juz. Jadi di rukun ini sudah ada 2 santriwati yang mulai menghafal dan sudah 30 juz. Gitu. Dan kemarin juga sudah diwisuda oleh rukun ya, di Nganjuk, santriwati yang sudah hafalan 30 juz. Ya. Gitu. Semoga kita semuanya ya semangat selalu untuk menghafal Quran ya. Gitu. Terus ada yang pertanyaan, yang tahsin bulan 1 itu yang 5 orang tadi jadi tidak digabung dengan tahsin bulan kedua Zoom-nya. Oh gitu. Jadi nanti kelasnya itu beda ya. Kelas tahsin bulan 1, 2, 3, tahfidz itu beda semua. Jadi nanti teman-teman fokus ke kelasnya masing-masing. Gitu. Jadi kalau teman-teman nanti digabung-gabung bingung, langsung naik ke bulan 2. Nah, nanti itu ada namanya breakout room, teman-teman. Nanti akan diajarin, ya santriwati yang belum tahu breakout room, nanti kan masuk Zoom ini. Nah, Zoom ini nanti akan ada tulisannya breakout room, itu diklik aja. Diklik, nanti masuklah ke kelasnya teman-teman. Ada yang Zainab kan bulan 1, gitu. Ustazah saya bingung gimana nanti diajarin pas saat hari Minggu itu. Intinya teman-teman tinggal masuk, nanti akan diarahkan admin. Kakak nanti masuk ke kelas Zainab ya. Kelas bulan 1 namanya kelas Zainab ya. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Uti, Bunda. Ada, kalau tahsin masih ada kuota 5 ya, 5 santri. Silakan bagi yang ingin mendaftar tahsin malam ini. Silakan, boleh di grup. Tuh, mungkin itu ya teman-teman semuanya. Kalau program tahfidz gimana sistemnya? Oh, tadi udah di atas ya. Nah, sistemnya itu nanti kalau yang tahfidz, ustazahnya itu akan share di grup. Urutan-urutan waktu. Jadi kadang ada yang pagi, siang, sore, malam. Jadi nanti santriwati tinggal pilih mau setoran hafalannya itu jam berapa di list. Di list nanti. Ustazahnya contoh ya, ustazahnya ngelis di grup itu, Bunda, ukti semuanya
saya bisa halakoh pada hari ini jam 5 pagi, 9 pagi, 3 siang, jam 13 siang, jam 8 malam. Nah, nanti para santriwati ngelis, pengen pilih yang mana. Oh, saya pengennya habis subuh yang pagi aja. Saya mau setoran pagi, ngelis namanya di pagi hari. Oh, saya belum siap hafalannya, saya pengen malam aja. Ngelis yang di malam hari. Nah, nanti di 4 waktu itu, di pagi, siang, sore, malam itu, ustazahnya akan standby di video call. Nah, nanti link video call-nya satu. Satu. Jadi kalau teman-teman mau setoran hafalan, tinggal klik link itu, udah nanti ketemu ustazahnya. Udah standby di 4 jam itu, 4 waktu itu. Tuh. Ustazah, saya tiba-tiba berubah dari malam pengen ke siang. Ya nggak apa-apa, berubah. Gitu. Nggak apa-apa berubah, tinggal masuk ke ruang video call aja. Gitu. Nah, setorannya nanti satu ayat minimal satu ayat gitu. Yang penting teman-teman istiqomah gitu ya. Itu. Terus nanti ada tafidnya kan video call dengan ustazahnya, jadi akan dikoreksi bacaan-bacaannya, makhorijul hurufnya, kemudian tajwidnya. Itu teman-teman. Ada yang ditanyakan lagi? Boleh di chat di kolom chat. Atau masukan-masukan untuk rukun, request untuk rukun, insya Allah bulan Juli ini ya, insya Allah kita akan ada modul rukun, gitu ya. Jadi teman-teman yang pengen, kemarin udah request ya dari bulan Oktober 2023. Jadi dari tahun lalu sudah banyak request, Ustazah saya pengen ada modulnya rukun gitu. Ya, saya masih berusaha ya dengan para ustazah yang lainnya. Alhamdulillah kita sudah masuk nanti ke percetakan. Jadi nanti akan dicetak modulnya rukun. Silakan bagi teman-teman yang akan mau untuk beli modulnya rukun, disilakan nanti akan di-share ke grup. Kayak gitu. Tuh, jadi nanti teman-teman sambil sambil ngelihat ustazahnya belajar, ya bagi para santriwati lama yang sudah tahu tentang rukun ya. Jadi ngelihat ustazahnya ngajar sambil buka bukunya, dicoret-coret, coret-coret. Kan biasanya ada yang kebingungan ya, ustazahnya jelasin, kemudian kita sambil nyatet gitu, ustazah bentar, gitu. Jadi bisa sambil mendengarkan, menyimak dan coret-coret di bukunya. Gitu, insya Allah memudahkan. Kemudian ada pertanyaan lagi, tidak apa Ustazah Tahsin dan Tafid betul. Oh ya nggak apa-apa, Uti Nur Kolbi. Kemarin Uti Nur Kolbi ikut 2 kelas ya. Tahsin dan Tafid nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa, nanti Tahsinnya belajar baca Al-Qur'annya, Tafidnya nanti hafalannya. Kan dikoreksi ustazahnya. Tuh, nggak apa-apa. Para santriwati juga ada daftarnya gitu kok. Tahsin juga, tahfidz juga. Tuh. Bahkan ada salah satu santriwati berprestasi ya di rukun, di sini nggak ikut, Bu Sri Linda. Jadi Bu Sri Linda itu kemarin itu dapat penghargaan santriwati terbaik Halakoh Tahsin dan juga santriwati terbaik Halakoh Tahfidz gitu. Padahal ustazahnya kan beda ya, beda dan nggak ada kita nego-nego atau ngobrol di belakang siapa yang jadi juara, itu nggak, benar-benar dari nilainya, nilai keaktifan, kemudian nilai-nilai yang lainnya gitu. Ya Allah, saya sampai kaget ya ketika baca di grup. Saya kan nggak tahu juga ketika admin kirim kirim kejuaraan ya, ustazahnya kirim kejuaraan. Masya Allah, Bu Sri Linda masuk santriwati terbaik sini, santriwati terbaik yang tahfidz juga, Masya Allah. Maksudnya semangatnya itu sebenarnya, semangatnya ya. Jadi bukan berarti sudah hebat, kemudian akhirnya jadi yang terbaik, itu enggak. Tapi keseriusan belajar. Gitu. Bu Sri Linda udah 1 tahun belajar di Rukun. Kemarin ngechat Ustazah, saya udah anniversary 1 tahun di Rukun 19 Juni 2023, hari ini 19 Juni 2024. Tuh, ya Allah. Jadi santriwati yang belum minimal 1 tahun semangat nih biar bisa
merasakan 1 tahun di rukun minimal gitu ya. Tuh. Terus ada lagi yang tanya, apakah ada lomba-lomba gitu? Enggak, itu bukan lomba. Kita enggak dilombakan. Tapi setiap bulan, sebelum rapotan itu, kita akan bagikan poster santriwati terbaik di kelasnya masing-masing. Jadi di kelasnya bulan 1 siapa, kelasnya bulan 2 terbaik siapa, kelas 3 siapa, kayak gitu. Di nilainya itu ada santriwati teraktif. Jadi teraktif tuh yang sering masuk kelas 10 kali pertemuan nggak pernah absen. Terus habis itu di kelas juga sering bertanya, terus sering diskusi, praktek gitu. Ustazah mau praktek gitu, itu teraktif. Kemudian santriwati terbaik dinilai dari menangkapnya teori dan prakteknya ya, dan nilai ujiannya. Kemudian ada juga santriwati terdisiplin ya. Santriwati terdisiplin tuh santriwati yang sebelum kelas mulai udah standby, udah ikut, kemudian mengerjakan tugas tuh paling awal, kayak gitu. Jadi itu ya teman-teman semuanya, bukan lomba-lomba, tapi apresiasi untuk teman-teman. Itu. Di sini banyak santriwati kelas tahsin yang akhirnya daftar tahsid juga di bulan kedua karena termotivasi. Saya selalu menyampaikan kepada para santriwati, kalau nggak sekarang kita akan nunda-nunda terus, gitu. Nggak akan pernah gitu. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau ada kesempatan orang yang ngajak, ayo ikut kelas yuk, ayo, gitu. Ayo ngafal Quran yuk, ayo. Nggak semua orang diberikan nikmat diajak, ya. Nggak semua orang diberi nikmat diajak ya sama orang lain. Hampa loh teman-teman hidup kalau nggak ada yang ngajak tuh. Ayo kita berbuat kebaikan, ayo kita bersedekah, ayo kita ikut kelas ngaji gitu. Karena banyak yang bilang kayak gitu, saja kok saya hidupnya nggak ini ya nggak ada yang ngajak ya. Kayak nggak ada yang ngajak kajian, saya akhirnya nggak ikut kajian, gini-gini. Ya setidaknya kita ikhtiar berada di lingkungan-lingkungan itu. Nanti insya Allah Allah akan pertemukan kita dengan orang-orang yang mengajak kita. Gitu. Di grup saya juga selalu berusaha ya teman-teman, setiap pagi ngirim-ngirim kalimat motivasi ya. Kalimat motivasi, motivasi pagi gitu. Itu untuk memberikan semangat untuk teman-teman yang ingin menjalani hari-hari pagi gitu. Terus di rukun itu juga ada checklist ibadah supaya teman-teman bisa dipantau ibadahnya, bukan untuk dinilai, bukan untuk dinilai. Kita mah nggak ada hak apapun, nggak ada kewajiban apapun juga untuk menilai ibadah seseorang. Tapi kita punya kewajiban berdakwah. Ya. Kewajiban berdakwah itu kewajiban mengajak. Itu teman-teman. Jadi kita list, hari ini tahajudnya gimana, hari ini duhanya gimana, hari ini tilawahnya gimana, hari ini belajar enggak, gitu. Itu teman-teman semuanya sudah 9:30. Oh ternyata banyak yang ngechat saya secara pribadi ya, mau daftar rukun. Ya silahkan, masih ada 5 kuota untuk Bu Yurnalis, nanti bisa Kak Fitri mau privat boleh, tuh mau yang kelas bersama juga bisa. Gitu, kuota 5 orang silahkan, masih ada kesempatan. Nah, itu saya mungkin akan, kemarin banyak yang tidak ikut kajian ilmu ya, muslimah pembelajar. Supaya gantian kita yang memberikan materi, silakan teman-teman yang mau testimoni boleh, siapa lagi ya? Santri yang di rukun. Bu Estri ada? Bu Estri kalau nggak salah 10 bulan atau 9 bulan ya di rukun. 9 bulan. Masya Allah, Bu Estri boleh memberikan testimoni? Ya, silakan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, perkenalkan saya Ibu Estri, usia 56 tahun, dan alhamdulillah sudah bulan ke-9 ya, mengikuti rukun. Kemarin sebenarnya sempat off 1 bulan, ya karena mungkin kesibukan juga. Tapi ada yang hilang gitu ya Ustazah ya. 1 bulan nggak ikut tuh kayaknya ada yang apa ya? Saya merasa ketinggalan gitu. Jadi saya memang awalnya saya memang ikut tahfiz sama tahsin, tapi kemudian saya hanya ikut tahsinnya aja. Sebenarnya pengen ikut juga tahfiz, karena kemarin saya tahsin sebenarnya karena ada online juga yang lain, sehingga waktunya sering apa ya, ketabrakan gitu. Jadi saya kadang agak mewah gitu. Terus akhirnya saya yang tahfiz saya off dulu. Tapi masih ada niat untuk ikut tahsin ya, tahfiz ya. Karena kemarin sempat ini ya Bunda Ustazah ya. Jadi waduh, saya kok ini ya, istilahnya kalau orang Jawa itu kepodal-pondal gitu ya. Saya merasa aduh, saya hafalannya sering ini kayak beban gitu Ustazah. Mungkin nanti bisa dikasih motivasi gitu ya. Jadi pengennya satu apa ya, paling enggak setengah surat lah gitu ya pengennya gitu. Karena ada juga yang waktu bareng saya itu ada yang sudah sampai juz 28, kemudian kalau setoran itu setengah halaman kayak gitu nggak. Sehingga saya merasa kayak aduh kok saya hafalannya sedikit, terus masih banyak yang salah seperti itu, sehingga saya akhirnya mundur di tahfiz. Padahal sebenarnya waktu itu saya senang sekali ya dengan sistem tahfiz di Rukun ya. Jadi benar-benar interaksi antar santri itu bagus banget gitu ya. Jadi kita jadi kenal beneran gitu loh. Jadi sampai saya tuh pernah ngechat sama teman sesama santri itu ya, sampai tahu alamatnya, tahu putra-putrinya gitu. Jadi sempat ngobrol gitu. Jadi senang, jadi Masya Allah. Jadi karena kita juga dari kota yang tidak sama, kota yang dari manapun gitu ya, akhirnya ya Allah saya bisa ketemu dengan teman mungkin di luar Jawa atau mungkin Masya Allah ya. Jadi benar-benar terasa ini persaudaraannya gitu ya. Nah, saya tadi jadi kayak ini juga dengan Bu Elin ya, Masya Allah ya, udah 70 tahun tapi masih semangat banget. Jadi saya jadi malu, jadi Masya Allah. Saya merasa udah tua, tapi ternyata Bu Elin lebih ini ya, lebih senior lagi ya, Masya Allah ya. Jadi apa Iya, enggak? lebih tua. Terima kasih. Masya Allah, semangat ya Ibu Elin ya. Jadi Ya, saya juga sama-sama. akhirnya, Masya Allah, kenapa saya juga ya sudah tua juga, tapi ternyata Bu Elin lebih senior gitu ya. Jadi semangatnya juga harus saya ikutin gitu ya. Salam kenal Bu Elin ya, sama yang lain juga. Sehingga terima kasih Ustazah Tirta ya, meskipun sering Ustazah Tirta itu ngechat pribadi sebenarnya, Masya Allah ya. Jadi wah, ini udah di chat pribadi sampai kenapa saya nggak semangat kan kayak seperti itu ya. Jadi Masya Allah teman-teman yang mungkin yang lebih dulu juga saya salut juga, yang mungkin sudah setahun. Yang paling lama berapa Ustazah? Ya, Mungkin ada yang 3 tahun. Mas, ada yang 3 tahun ya, Masya Allah ya. Jadi ya alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa mengenal rumah Quran di rumah Quran Hidayah ini. Ya, mari ibu-ibu, bunda-bunda semangat ya. Ternyata
yang saya juga banyak setiap mengikuti tahsin itu merasa ada yang baru gitu ya. Merasa dapat ilmu baru terus jadi setiap kayaknya gitu nggak ada habisnya gitu ya. Ilmu yang kita belum tahu tuh nggak ada habisnya gitu ya. Jadi artinya kalau kita nggak ikut itu berarti ada sesuatu baru yang kita nggak tahu seperti itu ya. Ada yang ketinggalan kita kayak gitu. Itu yang saya rasakan. Jadi saya kesan juga untuk ustadzahnya juga benar-benar sabar ya. Jadi kalau belum benar itu belum lanjut gitu ya. Jadi pengalaman saya juga ada satu huruf itu ya, yang saya tuh benar-benar kok kayaknya nggak benar-benar gitu ya. Artinya, waduh selama ini saya kalau baca Al-Quran berarti masih banyak yang salah gitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya ikut tahsin, dibenerin terus ya alhamdulillah sedikit-sedikit jadi ada perubahan gitu ya. Jadi ya alhamdulillah kalau nggak di sini saya mau kemana gitu kan ya. Karena kelebihannya online ini kan kita duduk di rumah, duduk manis, yang penting siap menyiapkan diri aja, nggak harus pergi gitu ya. Jadi banyak yang kesempatan kita untuk menuntut ilmu gitu ya. Seperti yang kemarin disampaikan oleh Ustadz Tirtang ya, yang menuntut ilmu itu apa ya? Ya memang harus gitu ya. Kalau nggak sekarang kapan lagi sebetulnya. Kalau umur saya sekarang udah 56, masa mau nunggu 60 seperti itu ya. Kapan lagi seperti itu ya. Mungkin itu aja Ustazah Tirtang ya. Mungkin saya menyampaikannya berlepotan asal ya ini dari hati saya ya. Jadi saya nggak pakai sistematika atau gimana, tapi saya ini hanya menyampaikan aja apa yang saya rasakan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Bunda-bunda, Tirta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bu Assalamualaikum warahmatullahi Estri. wabarakatuh. Masya Allah, ini ya terharu gitu ya semangatnya dari awal ikut 2 kelas Bu Estri, ikut tahsin dan juga tahfidz, terus mau fokus di tahsin selama 1 bulan 2 bulanan, kemudian rindu lagi pengen tahfidz ya. Ya, semoga Allah berikan kemudahan, semoga bisa manajemen waktu, nanti tahsinnya dapat, tahfidznya dapat gitu ya. Insya Allah bisa kenal sama teman-teman yang lainnya juga. Iya, Ya alhamdulillah. Allah. Ya banyak kenalan sama teman-teman yang lainnya. Udah 9 bulan Bu. Insya Allah. 10 bulan ya? Ini bulan ke-9, tapi kemarin sempat off 1 bulan, Ustaz. Oh, Masya Allah, iya, iya. Istiqomah teman-teman, jadi yang baru ikut rukun sebulan, 2 bulan, 3 bulan, banyak santriwati yang sudah 8 bulan, 9 bulan, bahkan sampai 3 tahun di rukun istiqomah gitu. Jadi di rukun teman-teman di awal sudah pasang target ya, sudah pasang target untuk tahsinnya, nanti targetnya sampai selesai, sampai talakinya selesai gitu ya. Jadi nanti ada kelas teori bulan 1, 2, dan 3. Kemudian nanti ada talaki. Talakinya itu nanti, sekarang Bu Estri sedang di kelas talaki. Talaki itu Iya. dari dibaca sama ustazahnya, bacaannya, kemudian nanti ditirukan santrinya, dibedah hukum bacaannya sesuai teori-teori yang sudah disampaikan. Gitu. Bu Estri sekarang sudah juz berapa, Bu? Juz 6 apa ya? Masya Allah, juz 6, Masya Allah. Awal surat Al-Maidah. Iya Bu. Insya Allah. Ya, ya. Itu dan teman-teman jadi di target ya Allah, Bismillah saya masuk tahsin, Bismillah jangan sampai berhenti di bulan 1, saya ikhtiar Bismillah. Walaupun nanti selama prosesnya itu bahkan ada banyak ujian-ujian ya. Ujian-ujiannya seperti manajemen waktunya, yang sebelumnya hari Rabu sama hari Iya, Minggunya betul. kosong, terus sekarang ada aktivitas.
Nah, kemudian ada tugas, tentunya ada tugas untuk VN. Tugasnya VN aja teman-teman. VN bacaan Al-Quran, kemudian nanti dikoreksi sama ustazahnya. Tujuannya tugas tuh apa sih teman-teman? Bukan untuk mempersulit teman-teman ya. Ya Allah kok kelas ada tugasnya sih kayak gitu. Nah, tugas itu kembali lagi ke teman-teman manfaatnya. Kan pengen dikoreksi bacaannya sama ustazahnya. Nah, nanti bisa kenal dengan ustazahnya lebih dekat. Jadi kalau ada yang menyampaikan, nggak enak lah kelas online tuh cuman sekedar diberikan teori kemudian habis itu selesai. Nah, di rukun tuh enggak. Jadi teman-teman ada materi di kelas Zoom, praktek, kemudian nanti tugasnya bisa PC ke ustazahnya. Enggak semua kelas tuh bisa PC loh sama ustazahnya. Jadi PC dikoreksi satu per satu sama ustazahnya, bahkan ada yang minta untuk didetailkan, koreksi lagi ustazah, saya mau revisi VN saya, gitu. Jadi ya supaya dekat sama ustazahnya. Kemudian kan banyak kelas-kelas online yang lainnya tuh antara guru dan muridnya nggak kenal, ya. Karena saking banyaknya, kemudian nggak ada waktu untuk kenalan gitu. Di rukun insya Allah semuanya kenal. Di sini juga banyak santriwati-santriwati yang sampai momen perpisahan ya, momen perpisahan itu nangis-nangis. Di sini yang nangis-nangis kemarin siapa ya? Bu Hani ya? Bu Hani. Kemarin kayaknya Ustazah Mirza menyampaikan, "Eh, ini ada santriwati saya semuanya nangis Ustazah, gitu, perpisahan gitu ya. Terus ada yang naik tingkat kan tentu beda Ustazah nanti juga kayak gitu. Jadi em, kedekatannya para murid dan para gurunya itu dekat, benar-benar dekat gitu. Jadi nggak hanya sekedar belajar saja teori udah selesai, tapi kita juga pengen sebagai sahabatnya para santriwati. Itu teman-teman mau jam 10 kita sekilas untuk motivasi proses belajar nanti. Ini walaupun sudah saya share kemarin, tapi saya ulang lagi ya untuk motivasi kita semuanya. Mungkin ada beberapa yang belum dapat ini, boleh di screenshot untuk dibaca berkali-kali di rumah. Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Maka teman-teman yang di sini yang merasa belajar itu merasakan lelah, penat, capek, bosen, segala penyakit-penyakit lainnya, itu lebih baik, rasa itu lebih baik daripada rasa kita menanggung bahayanya kebodohan. Menjadi orang bodoh itu nggak enak teman-teman, gitu ya, pahit gitu ya. Tapi merasa bodoh nggak apa-apa, ya. Jangan pernah merasa pinter ya, merasa bodoh. Orang yang merasa bodoh itu semakin terus pengen belajar terus. Gitu. Tapi kalau orang yang merasa pinter nggak mau belajar, nggak mau untuk ambil kelas kayak gitu. Makanya jangan pernah merasa pinter, tapi merasalah bodoh. Gitu. Orang-orang yang merasa bodoh itu semangat belajarnya tinggi. Itu ya. Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Kalau sekarang ngantuk, capek, nggak apa-apa, teman-teman. Penat, nggak apa-apa. Daripada kita ngerasain bodoh. Tuh. Kemudian yang kedua, siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus disertai dengan ilmu. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat juga harus dengan ilmu. Kalau mau sukses dunia dengan ilmu, sukses di akhirat juga dengan ilmu. Kalau mau dua-duanya dengan ilmu. Orang-orang yang dianugerahi Allah ilmu adalah orang-orang yang diizinkan Allah mendapatkan kebaikan-kebaikan. Gitu ya. Maka sekarang hari ini kalau teman-teman dapat hidayah dari Allah masuk Zoom ini, berarti teman-teman diberikan amanah oleh Allah, kepercayaan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat untuk mencari ilmu. Kemudian yang ketiga, ilmu itu seperti air, jika ia tidak bergerak maka ia akan menjadi keruh lalu membusuk. Kalau teman-teman sudah dapat ilmunya, hari ini setidaknya dapat sedikit ilmu, ya nggak apa-apa disampaikan kepada teman-temannya. Hari ini pembicaranya banyak ya, tadi ada sekitar 7 ibu-ibu ya. Jadi Masya Allah kita dapat ilmu dari ibu-ibu semuanya.
dari ibu-ibu yang usianya lebih senior, semangatnya mencari ilmu, Masya Allah. Ibu-ibu yang aktivitasnya padat tapi tetap belajar, Masya Allah, Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi semangat terus belajar dari siapapun, dimanapun, kapanpun. Belajar dari siapapun, dimanapun, kapanpun. Di mana online, nggak apa-apa. Di rukun. Kemudian belajar apa? Belajar tahsin dan tahfidz. Dan bagi teman-teman di sini yang sudah menjadi guru, jangan pernah berhenti berprofesi sebagai seorang murid. Ya, bagi teman-teman di sini yang sudah berprofesi sebagai guru, jangan pernah berhenti berprofesi sebagai seorang murid. Ustazah-ustazah rukun harus terus berguru, walaupun di sini menjadi guru. Jadi setiap kita seleksi para ustazah-ustazah rukun untuk bisa masuk mengajar di rukun, selalu saya tanya, apakah ikut kelas, apakah punya guru, apakah punya orang yang setiap hari mengajari, kayak gitu. Jadi kita akan mengapresiasi para pengajar-pengajar yang masih terus belajar, nggak pernah puas dengan ilmunya. Kemudian ini ada quote untuk memotivasi kita semangat belajar ya di bulan Juli ini. Yang pertama, ilmu tidak akan dapat diraih kecuali dengan ketabahan. Jadi tabah, capek nggak apa-apa, lelah nggak apa-apa, tapi kita berharap berkah, berkahnya dari Allah. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jadi kalau kita orientasinya akhirat, teman-teman, semua ini rasa-rasanya itu tenang, damai, gitu ya. Kemudian engkau tak akan mampu menyenangkan semua orang, karena itu cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah, dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Jadi kalau di sini ada yang merasa, Ustazah, saya usianya masih terlalu muda untuk belajar, saya malu sama ibu-ibu. Gak usah teman-teman, gak usah pernah peduliin kata-kata orang lain kayak gitu ya. Ustazah, saya di sini malu, di sini saya misalnya usianya senior gitu ya, nggak usah peduliin yang lainnya. Seperti yang ditulisan ini ya quote-nya, cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Dah, yang lainnya nggak usah dipeduliin. Jadi kalau ada yang membuat kita insecure, insecure itu adalah minder ya, rendah diri, jangan sampai tergoyahkan tekad kita untuk belajar. Saya kemarin berpesan lagi, saya ulang ya kepada santriwati di sini, kalau kita sebagai pencari ilmu, berdoa kepada Allah dihindarkan dari dua penyakit ini. Yang pertama adalah penyakit tinggi hati. Penyakit kita merasa dengan ilmu kita adalah orang yang mulia daripada orang lain. Menjadi orang yang lebih hebat daripada orang lain. Doa kepada Allah dihindarkan dari penyakit sombong terhadap ilmu yang sedang kita upayakan ini. Kemudian yang kedua, penyakit yang kedua, rendah diri. Rendah diri itu apa, Ustazah? Minder. Jadi ngerasa nggak pantas untuk menjadi orang-orang di tengah orang-orang majelis gitu. Jadi akhirnya apa? Orang-orang yang merasa rendah diri, malu, takut, akhirnya apa? Nggak mau belajar. Karena setan membisiki, kamu tuh loh ini masih pemula, nggak pantas di sana, orang-orangnya udah pinter-pinter gitu dan lain sebagainya. Jadi hindari dua sifat ini, tinggi hati, rendah diri. Gitu. Ini untuk penutupnya, karena hidup tak selamanya, maka waktu kita terlalu berharga untuk dihabiskan seadanya. Waktu yang dihabiskan seadanya itu ya waktu yang rutinitas, yang tidak kita niatkan untuk akhirat. Jadi pagi kuliah, bekerja, dan lain sebagainya, malam gitu muter terus. Tapi nggak ada yang kita sisihkan waktu, sempatkan waktu untuk belajar agamanya Allah. Sia-sia teman-teman, karena hidup tak selamanya, maka waktu kita terlalu berharga untuk dihabiskan seadanya. Ini saya baru dapat chat dari banyak santriwati yang sebelumnya daftar kelas tahsin saja, pada daftar kelas tahfidz juga, termotivasi dari Bu Estri tadi, Ustazah, saya daftar kelas tahfidz juga, gitu. Ya, santriwati tahfidz, Ustazah, saya daftar kelas tahsin juga, gitu.
Ya, silahkan gitu. Yang belum daftar, Ustazah saya daftar gitu malam ini. Jadi saya belum bales ya, karena lagi fokus ini. Itu teman-teman semuanya, semoga bermanfaat, semoga teman-teman mendapatkan kebaikan di malam hari ini. Mari kita tutup. Ada yang mau menyampaikan sesuatu mungkin? Jadi kita buka, ada pertanyaan boleh, sharing boleh. Cukup? Kalau cukup kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazati wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi wa najatan minan nari wal indal hisab. Ya Allah, terima kasih pada malam hari ini kita bisa menjalankan aktivitas bulanan yaitu pembukaan untuk santriwati rukun. Ya Allah, mudahkanlah santriwati baru untuk bisa belajar dengan adaptasi di keluarga besar rukun, dan mudahkanlah santriwati lama untuk terus istiqomah belajar di rukun untuk mencapai ridho Allah. Ya Allah, kuatkanlah kami dari rasa penat, kuatkanlah kami dari rasa lelah, kuatkan kami dari rasa dalam mencari ilmu ini, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam mencari ilmu ini, ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah tekad kami, ya Allah. Kuatkanlah hati kami, ya Allah, di kala lemah, ya Allah. Ya Allah, kami tahu bahwa kami hamba yang lemah, ya Allah. Maka kami butuh pertolongan Engkau, ya Allah. Ya Allah, ridhoilah jalan kami untuk belajar di rukun ini, ya Allah. Kami niatkan semua karena Engkau, ya Allah. Untuk Engkau, ya Allah. Untuk bisa memberikan yang terbaik untuk agama Engkau, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami muslimah-muslimah pembelajar yang selalu taat dan selalu hebat dalam semangat, ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami bisa istiqomah belajar di rukun. Bagi kami yang kelas tahsin, semoga Engkau mudahkan kami dalam bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya Allah. Bagi kami kelas tahfidz, mudahkanlah hafalan kami, ya Allah. Semoga hafalan ini bisa menjadi saksi ketika Engkau menyidang kami di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah wasilah hafalan kami menjadi penyelamat kami kelak, ya Allah. Jadikanlah barokah Al-Quran menjadi barokah di kehidupan kami, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya di kubur kami, ya Allah. Kami tahu bahwa kubur nanti akan gelap, ya Allah. Ya Allah, kami tahu bahwa di kubur nanti akan sendirian, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat kami, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai penerang kubur kami, ya Allah. Jadikanlah amal baik sebagai sahabat kami di kubur, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami melewati Shiratal Mustaqim, ya Allah. Ya Allah, jembatan Sirat yang sangat tipis, ya Allah. Mudahkanlah kami untuk bisa melewatinya, ya Allah. Ya Allah, berilah kami syafaat, ya Allah, dari syafaat Al-Quran dan juga syafaat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah. Ya Allah, ridhoilah kami, berilah kesehatan kepada kami, keluarga kami, Bapak Ibu kami, dan berilah kemudahan-kemudahan untuk kami, ya Allah. Ya Allah, bagi orang tua kami yang sudah tiada, ya Allah, izinkanlah setiap bacaan Al-Quran kami menjadi pahala untuk mereka, ya Allah, sehingga kami bisa tetap mengirimkan pahala atas doa-doa kami, ya Allah, kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah kubur orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah orang tua kami berada di sisi Engkau, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami menjadi anak-anak yang berbakti, ya Allah. Jadikanlah kami hafizah Al-Quran, hafizah Al-Quran yang bisa memberikan mahkota dan jubah kemuliaan di akhirat nanti untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hafizah Quran yang bisa mengajak 10 anggota keluarga kami bersama-sama di surgamu, ya Allah. Ya Allah, berilah cahaya di hati kami. Jangan pernah Engkau ambil cahaya ini sehingga hati kami gelap, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, OT semuanya, alhamdulillah. Mari kita foto bersama. Silakan yang bagi
on cam untuk nanti di-share ya. Share ke grup. Nanti saya pesan kepada teman-teman semuanya, masih ada waktu 3 menit ya. Untuk teman-teman silakan buka kamera, yang mau pakai kerudung silakan. Saya pesan teman-teman, kalau kita pengen diajak orang, belajarlah untuk mengajak orang juga. Kalau kita senang diajak orang, ayo ikut ini, ayo ikut itu, ayo ikut rukun, ayo ikut kelas, maka belajarlah juga mengajak orang lain gitu ya. Karena bisa jadi dari kita ngajak orang lain, Allah kirimkan orang-orang yang mengajak kita dalam kebaikan. Gitu, teman-teman semuanya. Kalau saya selalu sampaikan kepada para santriwati, ayo kita berusaha untuk punya amal jariah dengan hal-hal sederhana. Sesederhana mengajak teman-teman kita untuk ngafal Quran, belajar Al-Quran. Nanti kalau teman-teman kita belajar Al-Quran, kita dapat pahalanya, teman-teman. Jadi kalau hari Rabu, hari Minggu kita belajar tahsin di rukun, teman kita juga sedang belajar di kelas yang lainnya, kita dapat pahalanya double, teman-teman. Pahala kita sama pahala kebaikan dari teman-teman yang lainnya. Mungkin itu, jadi nanti akan saya share info pendaftaran rukun di grup. Silakan nanti dibagikan, masih ada waktu, karena kelas perdananya hari Kamis untuk tahfidz, tahsinnya hari Minggu. Jadi masih ada waktu 1 minggu untuk berdakwah ya, terus berdakwah mengajak teman-teman semuanya. Mairi silahkan on cam ya, sudah 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, semuanya datangnya dari saya. Jika ada kebaikan, semuanya dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umas. Terima kasih Ron. Amin Mbak Yakti. Ya, Malam benar-benar. ya Terima Mas. kasih. Terima kasih semuanya. Ya, Uti dia. Ya, Uti Atika. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Yurnali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya, Uti ya. Silakan bagi yang mau mendaftar rukun. Assalamualaikum.